Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya berjumpa lagi dengan saya, Sofi Widianesti, untuk belajar tentang matematika. Hari ini kita akan belajar tentang program linear di materi kejadian-kejadian khusus pada suatu program linear. Tapi dia penyelesaiannya masih grafik ya, belum sampai ke simpleks. Nah, di sini ada beberapa kejadian-kejadian khusus dari suatu program linear, jadi tidak selamanya suatu program linear itu mulus ya. Kalau kemarin saya memberikan contohnya itu solusinya pasti ada. Dan solusinya itu satu. Ternyata nanti ada beberapa program linear yang ternyata solusinya bisa lebih dari satu, kemudian ternyata ada daerah visibelnya yang tidak layak, ataukah daerah yang tidak berbatas dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas 4 kejadian khusus dari suatu metode grafik ya. Nah, di sini yang pertama saya akan memperkenalkan pada kalian mengenai kejadian khusus untuk yang solusinya dari fungsi tujuannya lebih dari satu. Ya, misalnya saya punya ini fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 3X plus Y dengan kendalanya X ditambah 2Y kurang dari 20 sama 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 20 dan X-nya positif ya. Kita gambarkan di grafiknya, di metode grafiknya. Nah, nanti kita selesaikan dengan garis lidik ya, karena sudah belajar garis lidik. Pertama X dan Y-nya positif berarti areanya di daerah sini. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini letaknya ke bawah ya. Kemudian yang ketiga, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20 juga ke bawah. Nah, ini sudah terlihat ya. Area visibelnya atau daerah visibelnya segi 4 ini yang miring nih. Nah, nih. Ya, titik-titik ekstrimnya adalah di situ D, F, dan G. Nah, ini adalah batas-batasnya selain 0,0 di sini ya. Nah, kemudian kita akan mencari solusinya dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z3X plus Y. Nah, kita buat 3X plus Y sama dengan 6 di situ. Nah, ini memaksimumkan bisa saya geser ke atas. Nah, set. Nah, kelihatan sekali bahwa fungsi tujuannya, ya, garis lidik dari fungsi tujuannya berimpit dengan salah satu kendala, yaitu kendala kedua 3X plus Y sama dengan kurang dari sama dengan 20 ya. Nah, sehingga berakibat solusinya yang maksimum adalah ya ini tadi, garis Y tadi, nih. Tetapi dia dimulai dari mana? Dari titik D di sini sampai titik F. Ya. Jadi solusinya adalah sepanjang garis 3X plus Y dengan X-nya dimulai di titik D ini, X-nya berapa? 4, berakhir di titik X pada F yaitu 6,67. Nah, berakhirnya di situ. Maka kalau kejadian seperti ini, program linear ini dikatakan program linear dengan solusi lebih dari satu atau solusi banyak ya. Kan ada tuh program linear, ada yang tidak punya solusi, ada yang solusinya banyak, ada yang cuma satu solusi. Yang kemarin-kemarin saya tidak memberikan kejadian khusus untuk solusi banyak. Nah, ini salah satunya. Ciri-cirinya bahwa ketika kita bikin garis lidik, kelihatan. Ya toh? Nah, inilah makanya kita enaknya itu menggunakan kalau grafik itu garis lidik. Kita bisa mengetahui dia masuk dalam kejadian khusus atau tidak. Kalau misalnya kita masukin ke yang metode grafik, dia substitusi kan nggak kelihatan. Nah, kalau di garis lidik kelihatan dia. Oh, ternyata dia berhimpit di sini. Ya, berhimpit sedemikian sehingga dia menjadi solusinya adalah sepanjang garis 3X plus Y, tetapi X-nya dibatasi dari X4 sampai X 6,67. Nah, itu adalah nilai maksimumnya untuk F sama dengan 3X plus Y. Nah, itu yang pertama. Kejadian khususnya adalah apa tadi? Solusinya banyak. Ya. Sekarang kita masuk ke kejadian khusus yang kedua. Kejadian khusus yang kedua nih saya jelaskan dulu sebelum masuk ke sini. Yaitu kejadian khusus yang
daerah visibelnya itu tidak terbatas. Jadi ke atas biasanya. Apa namanya? Visibelnya ke atas semua. Ya. Di sini 2x plus 3y, fungsi tujuan memaksimumkan, kendalanya x plus y kurang dari sama dengan 3, dan yang kedua x dikurangi 2y kurang dari sama dengan 4, x dan y-nya positif. Ya. Nah, kita gambarkan saja, x dan y-nya positif. Kemudian yang kedua adalah x ditambah y, yang ketiga, x tambah y lebih dari sama dengan 3, ini. Nah, ke atas ya. Kemudian yang kedua, x min 2y kurang dari sama dengan 4, ini ke atas juga. Kita bentuk titik ekstrimnya ada A, B, dan C dari sini. A, B, dan C. Kemudian kita buat fungsi maksimumnya dengan menggunakan garis lidik ini di atas nih. Nah, ini kita mau mengoptimalisasi yaitu memaksimumkan ya. Kalau meminimumkan, oke, sebentar, sorry. Kalau meminimumkan, oke, di sini kita bisa menemukan solusinya nih. B, ya enggak? B tadi 30 adalah titik minimumnya. Tetapi yang jadi pertanyaan di situ adalah fungsi tujuannya memaksimumkan, berarti dia ke atas lagi. Nah, ini saya tidak bisa menemukan ya, karena dia kan tidak berbatas ya, tidak berhingga ke atas terus. Nah, ini enggak ada. Bukannya enggak ada, tapi dia tidak berhingga. Karena bilangan itu tidak berhingga ke atas terusnya. Saya tidak bisa menemukan fungsi nilai maksimumnya berapa. Nilai maksimumnya tidak berhingga. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kejadian seperti ini, program linear ini dikatakan kejadian suatu daerah visibel yang tidak berbatas. Daerah visibelnya saja, ya. Sehingga ketika daerah visibelnya tidak berbatas, maka berakibat nilai fungsi tujuan maksimumnya kita tidak bisa menemukannya. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang lebih tinggi atau lebih maksimum, lebih besar seperti itu. Kalau untuk seandainya ini fungsi tujuannya saya ganti meminimumkan, maka kita bisa menemukannya. Ya, tetapi tetap dia dikatakan kejadian khusus karena daerah visibelnya tidak berbatas. Seperti itu. Itu kejadian khusus yang kedua. Kejadian khusus yang ketiga. Nah, ini adalah redundant. Redundant itu adalah sesuatu yang berlebihan. Yang berlebihan apa? Kendalanya yang berlebihan. Jadi sehingga ketika kendala itu saya hilangkan, it's tidak masalah gitu. Ada atau tiada gitu duai. Kamu ada atau nggak ada itu sama aja, nggak akan memberikan sebuah efek ya. Tidak akan mempengaruhi daerah visibelnya, area visibelnya. Kita misalkan ini contohnya seperti apa sih? Contoh kejadian khusus untuk yang redundant tadi atau kelebihan kendala. Nah, saya punya menemukan Z2X plus 2Y, kendalanya ini 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 4, dan terakhir 2X plus 3Y kurang lebih dari sama dengan 1 dengan X-nya positif, kita masukkan X positif. Nah, di sini kemudian kendalanya yang pertama 3X plus 2Y, nah ke atas. Yang kedua X plus 4Y lebih dari sama dengan 4 juga ke atas. Terakhir sendiri 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 1 juga ke atas semua ya. Sehingga kita punya irisan dari setiap area kendalanya ini ya, semua ini. A, B, C sama ke atas semua. Masuk daerah termasuk juga kejadian khusus yang kalau memaksimumkan ya, kejadian khusus yang daerah visibelnya tidak berbatas, yang nggak ke atas semua, ke atas terus kita nggak pernah tahu sampai di mana berakhirnya. Ini meminimumkan Z sama dengan 2, ini dimisalkan 4 tadi itu, 4 ya. Nah, ini ke atas. Nah, apa-apa, ini kita bisa menemukan minimumnya B, tuh, lihat ya, B. Maksimumnya kita tidak bisa menemukannya. Nah, jadi pertanyaan saya hilangkan dulu. Apakah dia termasuk redundant? Kapan suatu kejadian program linear dikatakan redundant? Ketika kalau saya menghilangkan salah satu atau salah dua atau salah beberapa kendalanya, tidak memberikan efek apapun pada daerah visibelnya, daerah layaknya. Nah, kita lihat di sini daerah layaknya berbatas ini ya, A, B, C. Kemudian ke atas sana, kemudian ke samping kanan dari arah sumbu Y-nya.
Ya, kalau saya hilangkan yang A, yang 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 3, nah, jadi ini ya, berefek ya, jadi berubah kan? Jadi berubah. Berubah apanya? Berubah daerah visibelnya. B ini seharusnya nggak ada. Kalau misalnya A ini saya hilangkan, berarti berubah. Berarti tidak bisa kita hilangkan. Berarti kendala itu adalah kendala yang penting. Kemudian yang B. Kalau B saya hilangkan. Nah ini juga jadi berubah ya. Karena nanti di sini jadi ada 1 di sini, 1, 0. Ya toh? Nah, berarti ini juga merupakan suatu kendala yang penting karena dia berpengaruh pada daerah visibelnya. Nah, sekarang yang ketiga, C. Nah, ini saya hilangkan. Mau saya hilangkan, mau tidak, dia tetap daerah visibelnya tetap berada di sini dengan berbatas titik ekstrim A, B, C. Ya toh? C ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 1. Ini saya hilangkan gini. It's okay, nggak masalah, ya kan? Tetap seperti ini daerah visibelnya. Nah, maka ini dikatakan kendala yang berlebihan. Bisa kita delete, tidak masalah. Nah, itulah yang dikatakan kejadian khusus untuk redundant. Kelebihan kendala. Jadi kendalanya berlebih. Ada atau tiada sama saja. Nah, seperti itu contoh redundant atau kelebihan kendala. Ya, ini yang ketiga, yang terakhir adalah daerahnya tidak layak. Ya, daerahnya tidak layak. Saya punya ini, ya, meminimumkan suatu fungsi tujuan Z, kemudian X dan Y-nya positif, X-nya lebih dari 4, 2X min kurang dari 3, X plus Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita gambar dulu X sama Y-nya positif, kemudian yang pertama X plus Y, oh X plus Y. Oh, ini X plus 3Y harusnya ya, X plus 3Y kurang dari sama dengan 3. Ini kita gambarkan, oh ke bawah dia. Kemudian yang kedua, 2X min Y kurang dari sama dengan 3 ke samping kiri. Nah, ini tidak masalah ya, berarti dia daerah visibelnya ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang C. Nah, X-nya lebih dari sama dengan 4-nya ke kanan. Maka tidak ada irisannya ya, tidak ada irisannya. Maka di sini dikatakan daerah visibelnya tidak layak atau soalnya tidak layak, program linearnya tidak layak. Karena ada salah satu kendala yang kita tidak bisa ditemukan irisannya. Ya, karena kan daerah visibel itu adalah irisan dari keseluruhan kendala. Mana yang termasuk irisannya dari keseluruhan kendala. Ya. Tapi kalau misalnya ini pun saya ganti misalnya. X kurang dari sama dengan 4. Nah, bisa nih. Ini ya, dia bisa dikerjakan atau bisa kita cari minimumnya berapa. Tetapi dia juga termasuk kejadian khusus, ya enggak? Kenapa masuk kejadian khusus? X kurang dari sama dengan 4 ini kalau ada dan tiada, ada dan tiada itu sama saja. Ya enggak? Tuh, ini enggak ada. Ini ada. Oh, sama aja. Daerah visibelnya tetap yang ada di sini. Nah, itu dia tadi. 4 contoh kejadian-kejadian khusus pada suatu program linier. Yang pertama tadi ada solusinya lebih dari satu atau solusinya banyak. Yang kedua tadi ada daerah visibelnya tidak terbatas. Kemudian redundant. Yang keempat soalnya tidak layak. Ya. Nah, dari soal yang saya berikan kemarin, 2 soal itu, ya, yang memaksimumkan atau meminimumkan 12X plus 8Y dan teman-temannya. Kemudian yang nomor 2, 3X plus 2Y kalau nggak salah ya. Nah, itu coba kalian selidiki, adakah satu atau dua dari soal yang saya berikan itu masuk dalam kejadian khusus. Baik itu yang solusinya banyak, atau yang daerah visibelnya tidak terbatas, atau soal tidak layak, ataukah redundant. Ya, yang mana nanti kita bahas di grup. Nah, silakan kalian cermati lagi dari soal nomor 1 dan nomor 2 yang saya berikan di grup. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.